Teman-teman, saya Okta. Kali ini saya akan menjelaskan terkait definisi konsep diri. Apa sih definisi konsep diri? Yaitu persepsi menggambarkan individu terkait hubungannya dengan lingkungan, objek, ataupun orang lain. Kita dapat membayangkan diri kita sendiri dengan cara kita membayangkan diri kita dan menempatkan diri kita sebagaimana kita orang lain. Seperti berkaca pada diri sendiri. Lalu kita dapat membayangkan nih, bagaimana sih orang lain menilai diri kita. Pada saat tertentu, kita akan dihadapkan terkait perasaan di mana kita sedih, bangga, kecewa, malu, dan kita dapat mengamati diri kita sendiri. Tentu saja dari hal tersebut kita dapat menggambarkan diri kita sendiri. Maka, hal tersebut dinamakan self-concept atau konsep diri. Menurut beberapa ahli seperti Hendra Surya mengatakan bahwa konsep diri adalah bagaimana cara kita menggambarkan tentang pandangan hidup, keyakinan, pemikiran, dan perasaan terhadap apa yang dimiliki orang lain terkait dirinya sendiri, meliputi kemampuan, karakter diri, penampilan, sikap, dan perasaan. Konsep diri ini juga dapat mempengaruhi yang lainnya, seperti karakter fisik, inspirasi dan prestasi, dan bobot emosional juga. Pandangan, emosional, dan prestasi apa yang mereka capai. Setelah mengetahui definisi yang saya sampaikan, kalian dapat menyimpulkan nih, apa sih faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri. Hal yang dapat mempengaruhi konsep diri adalah 1. Bentuk fisik. 2. Nama dan julukan. 3. Status sosial, yaitu ekonomi di atas atau di bawah ya. 4. Pencapaian dari setiap individu, apakah dia gagal atau dia berhasil. 5. Adalah pandangan dari orang lain. Maka dari sana akan terbentuk nih konsep diri. Kak, gimana sih cara mudah mengetahui terkait konsep diri? Kalian cukup bertanya pada diri kalian terkait 3 hal yang perlu kalian ketahui, yaitu 1. Persepsi psikologi, 2. Persepsi sosial, 3. Persepsi fisis. 1. Persepsi psikologis. Pertanyaannya meliputi bagaimana sih watak kita? Apa sih yang membuat kita bahagia dan sedih? Apa sih yang membuat kalian cemas? Itu untuk persepsi psikologi. Lalu untuk persepsi sosial, bagaimana sih cara orang lain memandang diri kita? Apakah kita dihargain atau kita direndahkan? Lalu untuk persepsi fisis, bagaimana sih cara pandang orang lain melihat penampilan kita? Apakah kita jelek? Apakah saya jelek? Apakah Anda jelek? Jadi, konsep diri bukan sekedar konsep diri, bukan juga sekedar tentang gambaran, tetapi konsep diri juga termasuk terhadap penilaian diri kalian. Setiap manusia memiliki gambaran tentang dirinya sendiri, atau bisa disebut self. Apa itu self? Self adalah gambaran dirinya sendiri. Semua hal yang berkaitan bukan hanya tentang fisik dan penampilan saja, tapi juga seperti budaya, latar belakang, sikap, jenis kelamin, pendidikan, keluarga, dan apapun yang melekat di tubuh kita. Kak, pengen tahu dong cara pengaplikasian konsep diri kehidupan sehari-hari? Kita ambil satu contoh. Ada satu anak di mana dia memiliki penyakit atau kelainan tulang, atau bisa disebut dengan osteogenesis. Beliau merasakan penyakit tersebut dari lahir, dan itu genetik ya, jadi turunan. Seiring berjalannya waktu, anak tersebut menjadi tumbuh besar dan mulai masuk sekolah. Dia dikucilkan oleh lingkungan sekitar atau dibully. Lalu dia merasa sedih dan tidak mau sekolah dan tidak mau bersosialisasi dengan yang lain. Lalu pada saat yang sama, orang tuanya pun mengajarkan terkait, sudah, kamu fokus saja untuk diri kamu sendiri. Kamu belajar dengan giat dan lakukan apa yang kamu suka. Dari situ, sang anak
berpikir, oh ya saya bisa dan saya mau melakukan apapun yang saya suka. Dijalankan waktu demi waktu, apapun kegiatan yang dia sukai dia jalankan, dan dia berhasil mendapatkan kepercayaan dirinya sendiri, sehingga semakin umurnya bertambah, dia semakin percaya diri untuk dapat bergabung lagi dengan teman-temannya dan tidak memerdulikan apapun omongan yang terdengar dari kuping dia, karena beliau sudah bisa menerima terkait perbedaan diri dia. Nah, hal tersebut bisa termasuk dalam konsep diri karena adanya perubahan sikap dari negatif menjadi positif tentunya. Oke teman-teman, dari pelajaran kita pelajari hari ini, kalian pasti udah bisa dong menggambarkan tentang diri kalian tuh kayak gimana, harus bagaimana. Tapi kita ada cara mudah nih sekarang. Kita bisa memeriksa tes kepribadian kita melalui media online yang tersedia. Itu gratis, ada di Google. Nanti saya cantumkan beberapa website yang bisa membuat kalian mengetahui tentang diri kalian lebih jauh, apakah dia mengarah ke positif atau negatif. Dengan begitu kalian akan memahami diri kalian sendiri. Gitu aja teman-teman. Kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih jauh, kalian bisa komen di bawah ini ya. Terima kasih teman-teman. Dadah.